Bagaimana cara membuat roti Arab samuli agar mulus, halus, lembut, tanpa telur, tanpa mixer? Dan tips gimana caranya menyimpan samuli agar tahan lama, apakah bisa frozen juga? Dan resep ini cocok untuk ide jualan juga ya, bisa untuk sarapan pagi di rumah, ataupun cemilan, dan lain sebagainya. Penasaran apa aja bahannya? Yuk disimak videonya. Langkah pertama, kita masukkan airnya dulu ya, 250 ml, airnya yang hangat ya. Lalu ragi 1/4 sendok teh. Terus ada gula pasir 2 sendok makan. Lalu ada susu powder atau susu bubuk nido ya, 3 atau 4 sendok makan. Setengah sendok teh baking powder. Nah, di sini akan aku sepil cuka yang kupakai untuk samuli seperti ini. Untuk takaran terigu 375 gram. Jadi cukanya hanya membutuhkan 1/4 sendok teh aja. Nah, cukanya cuka apa itu? Cuka masak ya besti. Cuka masak teh apa? Eta gening untuk bakso, untuk rujak-rujakan kayak gitu ya, untuk salad kayak gitu ya besti cukana. Lanjut aku tambahkan terigunya 2,5 gelas atau 375 gram. Aku memakai terigu protein tinggi yang murah meriah ya. Kalau di Indonesia mah Cakra Kembar. Lalu garam 1 sendok teh. Dan untuk merek butternya banyak yang nanya merek apa? Merek Lurpak tuh ya besti kayak gini. Kita ambil 30 gram aja ya si butternya. Pokoknya untuk butter mah merek apa aja bagus ya. Kalau misalkan butter nggak punya pakai margarin aja besti ya. Terus kita aduk-aduk dulu seperti ini hingga tercampur si butternya. Butter itu bagus sekali, jadi bisa membantu melembutkan roti ya. Kayak butter, susu, telur juga. Cuman di resep ini aku tidak memakai telur, tidak memakai yogurt juga ya, cuma susu saja. Tapi aku menambahkan sesuatu yang ajaib, yaitu cuka ya, dan ada baking powder sedikit. Kemudian kita ulenin aja seperti ini, diulenin kayak nyuci baju, dikucek-kucek. Terus kadang aku banting juga tuh kayak gini. Nah, ini aku ulenin kurang lebih 10-15 menitan lah gitu, pokoknya mah besti ngos-ngosan we nya. Dan kita bisa melihat dari permukaannya kelihatan herang mencerang tuh mulus kayak gini ya. Kemudian kalau sudah mah ditutup dan diamkan 1 jam atau hingga mengembang ya besti. Setelah 1 jam kita lihat adonan sudah mengembang dan bagus kelihatannya teh, mulus banget tuh. Dipok-pok helanya, dipencet, dikempiskan. Nah, ini ciri-ciri roti yang akan berhasil seperti ini. Udah kelihatan dari adonannya nya besti tuh, benyeng-benyeng teh, dibedol-bedol teh. Bagus sekali tuh, jadi transparan, tidak sobek, tidak sararo nya besti. Pokoknya mah seperti ini wenya, ini udah bagus. Oke, sekarang kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Pokoknya mah sesuai selera ya besti, aku tidak menimbang mau jadi berapa, sesuai selera. Ini aku jadi 10 aja ya, 10 biji, atau mau jadi 20 juga bisa besti. Pokoknya mah atur wenya kumaha besti. Kalau untuk ide jualan apalagi ya diatur. Nah, saya mah ini sekedaik aja karena untuk di rumah sendiri camilan anak-anak ya. Kemudian kalau sudah dibagi-bagi beletin kayak gini tuh, dibelet-beletin. Setelah dibelet-beletin teh wadahan kena piring kayak gini. Lalu tutup, diamkan dulu ya sebentar sebelum dibentuk teh, 5-10 menitan gitulah kurang lebih, hingga melentur nya tuh. Kalau sudah melentur, nah sekarang kita akan bentuk. Cara bentuknya mah gampang banget, pemula juga pasti langsung bisa. Pertama pipihkan kayak gini tuh, lonjong tipis, lalu dibaliknya, dibalik yang tidak mulusnya teh di dalam, yang mulusnya di luar. Setelah ini baru digulung. Nah, buat besti-besti di Indonesia yang mau pakai isian silakan isi helanya. Kalau saya ini nggak ada isian, polos ya. Kayak gini tuh ya. Aku contohkan satu lagi, balik, gulung seperti itu seterusnya ya besti, hingga selesai semuanya digulung. Jangan lupa jepit-jepit tuh ya, biar tidak nanti teh tidak terbuka gitu pas di oven ya. Dan selanjutnya kalau sudah selesai mah aku siapkan loyang, diolesi loyangnya teh dengan butter, lalu ditata wenya si samulina teh dina loyang kayak gini. Dan setelah ini ya jangan dipanggang, diamkan dulu besti agar hasilnya nanti bagus. Diamkan dulu hingga mengembang kurang lebih 1 jaman lah ya, atau sesuai cuaca masing-masing lah, bisa 1,5 jam ya, sesuai cuaca pokoknya mah. Nah, ini udah 1 jam. Setelah 1 jam udah mengembang, aku oles-oles dengan susu cair saja ya. Kalaupun mau pakai air juga boleh sebenarnya. Nah, ini sambil dioles-oles aku sudah memanaskan ovennya ya. Oven harus panas sebelum ini masuknya besti. Jadi oven teh sena panas heula ya 10 menit gitu. Setelah 10 menit baru ini masuk ya. Nah, panggang aku pakai suhu 180, api bawah dulu kurang lebih 8-10 menitan lah. Api bawah nanti api atas ya.
Api atasnya mah sebentar aja ya. Kalau sudah mangkat, sudah keemasan kecoklatan. Untuk kecoklatannya ini tidak terlalu coklat amat ya, soalnya aku pengen kayak gini tuh, coklatnya agak pucat ya, nggak terlalu coklat amat gitu kayak kemarin. Nah ini aku oles-oles dengan butter ya. Kenapa dioles dengan butter? Biar si rotinya itu tetap empuk, lembut, harum, wangi, kinclong, mengkilau. Pokoknya nama mandolita nya rasana oke beda ya jika anu roti nu mahal gitu ya besti, kayak roti mahal gitu ya, pokoknya mah mantap. Nah ini aku biarkan dulu baru santai ya, kurang lebih 5-10 menit, ditutup helanya karena panas. Dan kalau sudah agak hangat-hangat mah baru kita lepas. Dan inilah hasilnya. Mantap sekali, rotinya jadi halus, mulus, lembut, walaupun ini tanpa mixer, tanpa telur ya, cuma susu, butter. Cuma di sini aku menambahkan bahan ajaib yaitu cuka ya, besti. Sekarang kita cobek-cobek, sobek-sobek. Maaf ya sok riuh aku mah besti. Kita sobek-sobek dulu dan kita sepil. Hasilnya juga sangat cantik dan empuk, lembut. Pokoknya ini tahan lama ya besti, lembutnya itu sampai 3 hari ya. Bisa diisi sesuai selera nanti ya, kasih topping gitu, mau coklat, mau keju, mau ayam suwir, mau daging-dagingan, mau apa namanya itu gening, ati ayam ya, bisa dipakai sendawis. Mantap, mau abon ke apa itu mantap semuanya besti ya. Telur dadar, telur rebus, seksuka, semuanya mantap besti. Nah aku sepil dalamnya juga tuh kayak kapas banget ya, walaupun ini tanpa mixer, apalagi kalau pakai mixer ya besti. Nah untuk terigu saya memakai protein tinggi ya besti, dan terigunya juga yang murah. Nah di sini ada sedikit tips gimana caranya agar samulinya tahan lama, empuk, tahan lama gitu ya. Nah caranya kita ambil plastik dulu, lalu masukkan ke plastik, ini selagi panas ya besti, jadi masih panas ya si samulina teh. Lalu masukkan ke plastik kayak gini. Nah ini bisa bertahan sampai 3 hari ya, tapi harus tertutup kayak gini ya besti. Tapi kalau kalian mau pengen frozen, masukin langsung, jangan dibiarkan ngedarai begitu, langsung masukin ke freezer ya, ke kulkas yang bawah, yang atasnya itu yang beku itu ya, freezer namanya. Langsung masukkan ya, nanti kapan-kapan bisa dihangatin kembali ya, bisa tahan ini seminggu aja ya, jangan lama-lama besti. Nah seperti itu tipsnya kurang lebih ya. Dan ini setelah beberapa jam ya besti, tadi teh aku bikinnya pagi dan ini siang ya. Dan ini ada keringetan ya, karena mungkin tadi teh panas kan ya. Tapi nggak apa-apa ya besti, nanti juga hilang keringetnya, tinggal diisi nya topping sesuai selera. Nah maaf, ini aku buatin buat anakku dulu ya, ada coklat dan keju. Dan ini untuk aku ya, telur dadar. Dan ini telur dadarnya aku tambahin sambal, saus sambal ya, yang Hashim itu, sambal Arab ya. Tapi kalau mau pakai saus sambal Indonesia juga mantap ya besti. Sama telur rebus juga endol, pokoknya nama semua. Diseruput dengan kopi, mantulita besti, buruan cobanya. Jangan dipelototan wae, buruan cobain. Oke, segitu ajanya cara membuat samulinya hari ini tanpa telur. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share, dan terima kasih.